Halo, selamat siang para mahasiswa. Pada minggu ini untuk perkuliahan kalkulus vektor, saya akan menjelaskan, menyampaikan materi dalam video. Setelah minggu lalu melalui virtual meeting, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari fungsi bernilai vektor, kemudian juga kita secara khusus membahas fungsi bernilai vektor atas satu perubah dan juga limit turunan dan integralnya. Maka kali ini pada minggu ini kita akan mempelajari yang lebih lanjut, yaitu mengenai sifat-sifatnya. Minggu lalu pastinya mudah ya, jadi limit dari fungsi bernilai vektor ya berarti sama saja dengan melimitkan masing-masing komponennya. Demikian pula untuk turunan dan integral tentu. Nah, kali ini kita akan fokus membahas mengenai sifat-sifat dari limit dan turunan, terutama untuk fungsi bernilai vektor atas satu perubah. Ya, di sini kita akan melihat sifat-sifat apa saja yang bisa diperluas dari kalkulus satu variabel untuk sifat-sifat di kalkulus vektor ini. Kita lihat di sini misalkan ya, saya punya suatu fungsi f, ya. Misalkan fungsi f ini dari satu perubah real Rn, ya, vektor dimensi n. Kemudian g juga sama, dari real menuju ke Rn. Maaf, saya berikan tanda panah gitu ya, untuk membedakan. Ya, kemudian misalkan f dari t itu adalah f1t, f2t sampai fnt. Kemudian gt itu adalah g1t, g2t hingga gmt. Ya, sebenarnya domainnya juga tidak harus seluruh bilangan real, yang penting masih merupakan subset dari himpunan bilangan real. Ya, nanti seandainya ini bukan keseluruhan himpunan bilangan real, ya nanti kita bisa mencari irisannya gitu. Nah, bagaimana kita menjumlahkan atau kita mendefinisikan fungsi jumlahan dari f dan g? Nah, maka kita sama dengan penjumlahan vektor, gitu ya. Kita menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Jadi misalkan kalau saya mau menambahkan f tambah g, gitu ya, f tambah g. Oh, mungkin ini lebih baik ini saya sebut saja D1 dan D2 ya mungkin ya, supaya jelas domainnya. D1, D2, kemudian D1 dan D2 ini subset dari bilangan real gitu. Nah, nanti fungsi f plus g ini akan memetakan dari D1 irisan D2 menuju ke Rn. Kenapa irisan? Ya supaya keduanya tetap definisi. Karena kalau suatu tak definisi, kita nggak bisa mengoperasikan. Ya, jadi di sini f tambah g dari t begitu, ini didefinisikan sebagai f1t tambah g1t lalu f2t ditambah g2t dan seterusnya hingga fnt ditambah gnt. Ya, ini juga demikian, sama
untuk yang pengurangan F pengurangi G juga nanti didefinisikan dengan cara yang serupa. Ya, lalu bagaimana dengan limitnya? Gitu ya. Bagaimana kita menentukan limit dari F tambah G? Kalau di kalkulus diferensial, hasilnya adalah limitnya F tambah limitnya G. Nah, apakah di kalkulus vektor juga berlaku hal yang sama? Nah, kita lihat ya. Ya, yang pertama limit dari F plus G T ya, untuk T menuju ya katakanlah dengan real C seperti itu. Berarti kan kalau mau definisi kita akan sama dengan limit untuk T menuju C dari F1 T plus G1T. Oke, ini mungkin perlu saya panjang, koma F2T plus G2T, koma sampai Fnt tambah Gnt. Sesuai dengan definisi penjumlahan fungsi F dan fungsi G. Lalu kemudian di minggu lalu kita tahu bahwa limit dari suatu fungsi bernilai vektor itu sama dengan vektor dari limit masing-masing komponennya. Ya, secara gampangnya limit bisa keluar masuk dari tanda vektor, gitu ya. Ya, atau kita bisa mengatakan seperti ini: limit T menuju C dari F1T ditambah G1T, koma limit T menuju C dari F2T ditambah G2T, dan seterusnya sampai limit Fnt ditambah Gnt untuk T-nya menuju C. Nah, yang di dalam tanda vektor ini adalah limit untuk fungsi satu kubah bernilai real. Dan itu artinya kita bisa menerapkan sifat penjumlahan pada limit. Limit dari F tambah G adalah limitnya F tambah limitnya G. Berarti ini akan sama dengan limit dari T menuju C dari F1T ditambah limit T menuju C dari G1T ya, mungkin biar gak kepanjangan langsung saya buat garis terusnya sampai limit T menuju C dari Fnt ditambah limit Gnt untuk T menuju C. Nah, kemudian karena ini merupakan bentuk penjumlahan dalam tanda vektor, berarti kita bisa mengatakan bahwa ini akan sama dengan kita pisahkan yang F sama yang G. Berarti limit T menuju C dari F1T, limit T menuju C dari F2T, atau langsung aja ya, dan seterusnya limit T menuju C dari Fnt ditambah dengan limit T menuju C dari G1T
dan seterusnya hingga limit GNT untuk T menuju C. Ya, kita balikkan kembali ya sifat limit yang kita punya kemarin. Berarti ini sama dengan limit dari T menuju C dari Ft ditambah limit untuk T menuju C dari GT. Ya, jadi ternyata sifat limit dari penjumlahan juga masih berlaku untuk fungsi bernilai vektor dari domainnya real dengan kodomennya adalah Rn. Jadi ternyata sifat limit penjumlahan masih berlaku. Nah, nanti dengan ide yang sama, nanti juga saya harus membuktikan ya. Jadi soal yang kedua ya. Ya, secara analog gitu ya. Dapat dibuktikan bahwa kalau turunannya dengan ide yang sama gitu ya, turunan dari F tambah G terhadap T ini akan sama dengan turunannya F terhadap T ditambah turunannya G terhadap T. Ya, ini bisa Anda coba Anda justifikasi tentunya dengan memanfaatkan sifat dari turunan penjumlahan fungsi ya. Jadi idenya sama dengan pembuatan sebelumnya, itu yang saya maksudkan analog gitu ya. Cuma nanti beda di sini ada bermain dengan turunan. Nah, nanti ada akan sampai ke turunan dari penjumlahan dua fungsi, yaitu sama dengan ya turunan dari masing-masing dijumlahkan ya. Turunan dari F1 tambah G1 berarti menjadi turunan dari F1 tambah turunan dari G1. Jadi yaitu istilahnya dengan prinsip yang sama, karena turunan juga sebenarnya merupakan bentuk limit ya. Jadinya nanti pasti ini juga akan berlaku aturan penjumlahan. Nah, sifat yang sama itu juga akan berlaku untuk pengurangan ya. Jadi ya untuk pengurangan juga berlaku sifat-sifat yang identik. Limit dari F dikurangi G itu sama dengan limitnya F dikurangi limitnya G. Dan juga turunan dari F min G adalah turunannya F dikurangi turunannya G. Seperti itu. Jadi saya tambahkan di sini ya. Definisi dan sifat untuk F dikurangi G juga analog. Ya, jadi itu kalau Anda mau latihan untuk membuktikan, Anda bisa Anda catatkan sendiri. Baik, kita kemudian akan lanjutkan untuk perkalian. Nah, di sini yang mungkin agak sedikit berbeda adalah bahwa untuk mengalihkan dua buah fungsi bernilai vektor itu tidak sesimpel
mengalihkan per komponen gitu ya. Ya lebih tepatnya malah kalau kita bicara konteks vektor, malah perkalian per komponen itu justru malah jangan digunakan. Ya mungkin yang kita akan fokus bahas adalah untuk perkalian titik dan perkalian silang. Ya, masih ingat ya untuk perkalian titik, dot product, dan perkalian silang atau cross product. Ya ini perkalian, atau kalau ya sebenarnya kalau bahasa yang lebih baku ya untuk membedakan dengan perkalian biasa adalah darab ya, perkalian atau darab dari vektor. Ini kan ada dua macam ya, yaitu dot product atau cross product. Ya, di sini konteks produk ini sebenarnya maknanya seperti perkalian, tetapi istilah yang lebih baku supaya membedakan dengan perkalian biasa adalah darab. Ya. Jadi darab titik kita bisa seperti itu, darab titik dan darab silang. Ya, saya harap pasti pada ingat ya bagaimana pengertiannya. Kalau darab titik, ya simbolnya titik. Darab silang simbolnya silang. Tapi ya maknanya bukan itu sebenarnya ya. Bukan hanya simbol sama silang, gitu ya. Tapi kalau misalkan darab titik, ya misalkan saya punya vektor U itu adalah U1, U2 sampai UN. Lalu vektor V itu adalah V1, V2 hingga Vn komponennya sama-sama dimensi n. Kalau saya cari dot produknya U dot V, ini akan menjadi U1 V1 dikali ditambah U2 kali V2 hingga ditambah UN dikali Vn. Nah, jadi di sini vektor U dan vektor V sama-sama anggota Rn. Tetapi U dot V di sini ini hasilnya adalah bilangan real, ya. Karena kan perkalian dari komponen yang bersesuaian lalu ditambahkan semua. Berarti real dijumlahkan ya real. Ya, ini anggota simpulan bilangan real. Nah, U dot V ini bisa didefinisikan untuk untuk n berapapun ya, selama itu bilangan asli ya. Jadi untuk ya dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 dan seterusnya, kita selalu bisa mendefinisikan darab titik. Ya walaupun seperti yang saya bilang, kalau dimensi 4 dan seterusnya itu sudah bukan di dunia kita, gitu ya, sudah di dunia lain, mungkin seperti itu. Kemudian, ya, kalau yang darab silang, ini hanya bisa dikerjakan di dimensi 3. Jadi kalau saya punya vektor U, itu adalah U1, U2, U3, dan vektor V adalah V1, V2, V3. Ini semuanya anggota dari R3. Maka nanti saya akan punya U cross V. Ini adalah determinan dari I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3.
Ya, dengan di sini IJK itu menandakan vektor satuan untuk masing-masing komponen, gitu ya. Maksudnya I itu adalah vektor 100, J itu adalah vektor 010, dan K itu adalah vektor 001. Jadi ini sebenarnya kita mencari determinan, nanti hasilnya akan ada dalam IJK. Yang berarti itu I menandakan komponen pertama, J menandakan komponen kedua, K menandakan komponen ketiga. Berarti ini hasilnya akan menjadi vektor di R3 juga. Gitu ya. Oke, ya, baik. Ya, intinya kalau ini silakan Anda gambarkan ya, sudah aturan tangan kanan ya, berarti ya. Jadi misalkan Anda punya vektor U, ini ada vektor V. Ya, U cos V itu kan sebenarnya sebuah vektor yang tegak lurus dengan U maupun V. Gitu ya. Di sini siku-siku, yang ini juga siku-siku. Ya, aturan tangan kanan. Nah, oke. Lalu kalau begitu, apakah untuk fungsi yang bernilai vektor kita bisa mendefinisikan dot product dan cross product dari fungsi-fungsi? Bisa. Ya, selama keduanya ya berada pada selama keduanya ya memiliki banyak komponen yang sama. Ya, kalau di darat titik, ya itu berarti dua-duanya sama-sama fungsi fungsi dengan n komponen. Lalu kalau untuk darat silang ya berarti semua sama-sama fungsi dengan 3 komponen. Pendefinisiannya pasti sama. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mendeskripsikan kita ingin menentukan turunannya? Ya, misalkan kalau saya punya fungsi f itu adalah misalkan f1, f2 sampai fnt, lalu gt itu adalah g1t, g2t sampai gnt gini. Saya bisa mendefinisikan f dot g dari t sesuai dengan pengertian dari dot product, yaitu menjadi f1t dikali g1t ditambah f2t dikali g2t dan seterusnya hingga fnt dikali gnt. Ya, jadi ternyata kita bisa mendefinisikan juga darat titik dari dua buah fungsi yang bernilai vektor. Dan hasilnya ini semuanya akan menjadi fungsi bernilai real satu berubah. Jadi ini hasil darat titik dari f dan g ini fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Nah, lalu bagaimana untuk turunannya? Nah, ini misalkan ya ini f ini dari d1 ke rn, lalu g ini dari d2 ke rn. Nah, nanti f dot g ini berarti dari
D1 irisan D2 menuju ke bilangan real. Nah, berarti kita untuk turunannya kita bisa menggunakan sifat turunan di bilangan real. Ya, jadi turunan dari f dot g terhadap t, f dot g aksen t itu, ini berarti akan sama dengan turunan dari fungsi-fungsi ini, ya kan? Berarti sama aja dengan, ya mungkin saya simbolkan seperti ini ya. D dari F1T G1T tambah F2T G2T dan seterusnya sampai FNT GNT terhadap T. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan untuk fungsi satu perubahan. Berarti ini akan sama dengan F1 aksen T G1T ditambah F1T G1 aksen T. Ini tuh yang bagian yang pertama, ditambah F2 aksen T G2T ditambah F2T dikali G2 aksen T tambah dan seterusnya, tambah terakhir jadi apa? Fn aksen T GNT ditambah FNT GN aksen T. Ya, jadi ini menggunakan yang namanya aturan perkalian. Lalu kalau misalkan saya pisahkan gitu ya, saya pisahkan menjadi dua bagian, ini bisa saya terus seperti ini. F1 aksen T G1T ditambah F2 aksen T G2T dan seterusnya hingga Fn aksen T GNT ditambah F1T G1 aksen T tambah F2T G2 aksen T dan seterusnya hingga ditambah FNT GN aksen T. Ya, jadi yang aksennya melekat pada F saya gabungkan, lalu sisanya yang aksennya melekat pada G. Nah, menurut definisi ini akan sama dengan F aksen T dot GT karena itu kurang dari masing-masing komponen F ditambah FT dot G aksen T. Nah, ternyata apa? Kita mendapatkan bahwa turunan dari F dot G adalah F aksen dot G tambah F dot G aksen. Ini mirip dengan sifatnya aturan perkalian di kalkulus diferensial. Hanya bedanya ini bukan perkalian biasa, tapi adalah perkalian atau darat titik. Jadi ternyata berlaku rumus aturan perkalian turunan dari F kali G adalah F aksen G tambah F G aksen. Tapi di sini perkaliannya adalah perkalian titik. Dan penjabaran ini menggunakan sifat-sifat dari turunan fungsi bilangan vektor dan juga memanfaatkan aturan perkalian di kalkulus satu variabel. Nah, kemudian dari sini
muncul juga pertanyaan, bagaimana kalau untuk F cross G? Apakah juga berlaku sama? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Jika F dan G ini fungsi dari ya katakanlah domain real menuju ke dimensi 3, apakah turunan dari F cross G ini akan sama dengan turunan dari F cross G ditambah F cross turunan dari G. Nah, ini silakan nanti ini menjadi soal latihan untuk membuktikan apakah aturan perkalian yang sudah saya tunjukkan berlaku untuk jarak titik, apakah juga berlaku untuk jarak silang dengan F dan G-nya fungsi dengan kodomain R3. Nah, silakan itu menjadi soal latihan untuk pertemuan kali ini. Untuk pembagian, ya saya kira kita waktu di ALE tidak ada pengertian khusus ya untuk pembagian dari dua buah vektor, sehingga kita di sini juga tidak akan berbicara lebih lanjut mengenai aturan pembagian. Ya silakan untuk dapat dipelajari dari video materi saya ini dan juga untuk menyelesaikan pertanyaan apakah aturan perkalian juga berlaku untuk jarak silang. Terima kasih, semoga bermanfaat.